Hai Army of God, selamat datang di dalam ibadah online AOG GMS Semarang. Senang banget bisa nyambut kalian di akhir bulan Januari ini. Waduh, gak kerasa banget ya, sudah 1 bulan aja kita lalui tahun 2021. Tapi saya percaya setiap Army of God kalian pasti excited, amin. Dan hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah online. Welcome home buat kalian semua. Dan saya rindu mengajak kalian untuk tergabung dengan Connect Group kelompok kecil yang kami miliki. Mari bertumbuh bersama. Nah, buat teman-teman yang kepo pengen tahu tentang CG, teman-teman langsung aja kontak ke nomor hotline kami di 08 222 3000 390. Nah, jangan lupa kalian juga bisa kepoin kami di account IG kami yaitu @GMS Semarang. Jangan lupa follow ya. Dan juga channel YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Jangan lupa subscribe. Nah, hari ini kita juga siapkan hati untuk memberikan persembahan. By the way, persembahan bisa kalian transfer atau kalian bisa scan QR code ke nomor rekening dan barcode sebagai berikut. Nah, yuk kita doa. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami diberikan kesempatan lagi untuk memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan yang ada, dan aku berdoa buat setiap jemaat AOG dimanapun mereka berada, biar berkat yang terbaik tercurah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami juga siap untuk beribadah. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar pada saat praise and worship Engkau hadir di sana menjamah setiap kami, dan pada saat pemberitaan firman-Mu Engkau berbicara kepada setiap Army of God, dan Engkau juga memberkati kami lewat doa berkat yang ada. Sehingga setelah selesai ibadah hari ini kami menjadi pribadi yang dipenuhkan, kami mengalami kepenuhan baik di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Persiapkan hati kami dan kami siap Tuhan untuk beribadah hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah ya buat kalian semua. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God. Berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita, come on. Tepuk tangan sama-sama. Sama-sama angkat suara, bukan tangan. Begitu besar kasih tak tercurah.
perbuatanmu kau beri hidupku dari diriku. Katakan sama-sama. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti katakan Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Oh, oh, tiada berkes. Sekali lagi ya, anugerahmu selalu baru semua. Anugerahmu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kau selalu baik buat setiap kami. Mari setiap Army of God angkat suaranya sama-sama. Tepuk tangan di atas kepala, katakan. Oh, betapa dalamnya, katakan Tuhan kita itu lebarnya, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Semua katakan, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, oh, say, oh, betapa dalamnya, kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya. Katakan seperti tiada, tiada seperti kau. Seperti tiada, tiada, tiada seperti semua. Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Lambaikan tangan seperti ini. Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tiada seperti kau. Say, Yesus Tuhanku. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world, the well it is high, all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here at His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness till as of thee and more.
Mari sama-sama angkat suaramu, katakan sama-sama. There is so many moments within His presence. Oh, to seek His face and listen to His voice. We want to walk away, Lord, from the glamour of the world, to dwell in His house all the days of my life. To dwell in His house, to dwell in His house all the days of my life. Bersama-sama angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here at His presence. I wanna see Jesus face to face. Worship God, His holiness till less of it and more. I wanna see Lord, I wanna see Jesus. Kau Tuhan yang kami pandang Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kami sembah, tiada yang lain. Oh, I wanna see You Lord, face to face. Worship God, His holiness till less of it and more. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Ajar kami terus berdiam Tuhan, dekat denganmu Tuhan, memandang Kau saja. Ajar kami terus tenang duduk diam Tuhan, biar kami menikmati hadirat-Mu. Oh, haleluya. Tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Seek Your face in this quiet place. In this quiet place, secret place. This quiet place, Lord. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. This quiet place, sing it out. In this quiet place, Your secret place. Di sini kami menanti-Mu Tuhan. Oh, mari bawa rindumu, bawa sembahmu lebih lagi Tuhan. In this quiet place, hanya Kau saja Tuhan yang kami pandang. Jesus, oh, I wait only for Him. In this quiet place, in this quiet place, sing, hey, I wait only for Him. Lebih tinggi lagi. I wanna see Jesus face to face. I want to run into Your secret place, here in His presence. I wanna see You, Lord. Oh, face to face. Worship God, worship in His holiness till less of it and more of it. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here is our precious soul. I wanna see Jesus face to face. Oh, worship God, worship in His holiness till last of it. Worship.
it is all it is. Till less of it and more of it. Berikan sorak-sorak lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Mari bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari bawa hati dan rindu kita lebih lagi. Biar Dia saja Tuhan Allah yang menilik setiap hati kita. Dia yang tahu sedalam apa rindu kita. Bawa hatiku. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Biar sungguh-sungguh sampai semakin berkurang Tuhan. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Lebih lagi ku bawa hatiku. Dengan iman kami datang di hadapan-Mu Bapa. Oh, ajar kami terus mengikut-Mu. Semakin berkurang, Yesus. Oh, ku bawa hatiku, penyembahanku. Biar semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, berada di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin, oh, jadikan kami Tuhan, hamba yang berkenan selalu. Itulah kesukaan hatiku. Mari lepas setiap hak kita. Oh, kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Oh, kehendaknya hidup mengiring-Mu Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin, Bukan yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin, Bukan yang mampu jadikanku army of God. Sekali lagi ku yakin, Bukan yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oke, Shalom Army of God. Saya percaya hadirat Tuhan tadi sungguh-sungguh memenuhi hidup kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang semakin dipenuhi dan diurapi oleh Tuhan lebih lagi. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Matthew. Puji Tuhan, saat ini saya dipercayai sebagai seorang leader di Gereja Mawar Syaron Semarang, teman-teman. Dan yuk sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami masih bisa beribadah dengan kondisi yang baik. Semuanya karena anugerah, karena kebaikan-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami mau memulai sharing ya Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Biar kiranya Tuhan yang berikan kami hati yang dapat mudah memahami firman itu. Biar hati kami ini Tuhan jadi tanah yang subur. Biar ketika benih itu ditanamkan dapat bertumbuh berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Supaya kami dapat menangkap secara utuh firman yang kami dapat hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru tahun 2021. Saya percaya teman-teman di tahun yang baru ini Tuhan juga akan kasih kita berkat yang baru. Tuhan juga akan kasih kita wisdom, Tuhan juga akan kasih kita pengertian-pengertian yang baru di dalam hidup kita teman-teman. Tahun 2020 kemarin sungguh tahun yang luar biasa. Penyertaan, pekerjaan Tuhan sungguh dinyatakan dalam hidup setiap kita. Sekalipun mungkin tahun 2020 banyak orang bilang jadi tahun yang paling buruk, tahun yang paling menyedihkan, tahun yang paling bikin orang tuh mungkin banyak yang bilang bikin aku bete, bikin aku jengkel, bikin aku frustasi, bikin aku gagal melakukan segala sesuatu. Tapi saya percaya teman-teman, anak-anak Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun dunia ini menggoncang, tangan Tuhan itu tidak pernah berhenti menolong kita. Sekalipun dunia ini memporak-porandakan kita, tapi saya percaya Tuhan tetap memegang kita sehingga kita bisa terus tenang di dalam Dia teman-teman. Tahun 2020 kita ngalami masalah yang cukup mengerikan, yaitu apa sih? Tentang masalah COVID-19 teman-teman, tentang COVID-19. Kasus yang tiba-tiba menyerang kita, yang tiba-tiba mengguncang kita. Mungkin kita tidak prepare apa-apa, tapi pada nyatanya Tuhan tetap kasih kita kekuatan sehingga kita bisa bertahan sampai saat ini teman-teman. Tuhan tetap menyertai kita, Dia Tuhan tetap setia menjaga kita. Mungkin di awal-awal kita terkena wabah, mungkin banyak di antara kita yang mengeluh, banyak di antara kita yang mulai marah, mulai jengkel, mulai merasa kecewa. Tapi Dia Tuhan tetap setia dengan kita teman-teman. Tahun 2020 memang tahun yang mungkin banyak masalah, tapi Tuhan juga berikan banyak berkat. Di situ Tuhan juga berikan banyak jalan keluar. Di situ Tuhan juga nyatakan mujizat di dalam hidup kita. Jujur buat saya sendiri tahun 2020 memang agak berat teman-teman. Ada pertama kena kasus COVID, di mana ketika ada kasus COVID itu perekonomian mulai menggoncang. Mulai perekonomian jadi tidak stabil, sedangkan kebutuhan tetap berjalan seperti normal. Lalu di tahun 2020 Tuhan juga panggil tante saya yang benar-benar saya kasihi. Lalu di akhir tahun 2020 Tuhan juga izinkan papa saya terkena penyakit ginjal teman-teman. Jujur tahun 2020 buat saya sendiri bukan tahun yang mudah. Tuhan banyak mengupgrade, Tuhan banyak memperlebar kapasitas saya, Tuhan banyak membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Tapi saya percaya teman-teman, di dalam Tuhan itu semua bukan jadi masalah. Di dalam Tuhan, Tuhan mampu mengubah kesedihan menjadi sukacita. Di dalam Tuhan, yang kalah itu Tuhan mampu dalam sekejap ubah jadi menang teman-teman. Dan saya sendiri pun juga ketika di akhir tahun saya merenung teman-teman. Saya berpikir kalau memang ini jawaban dari doa saya. Setiap saya berdoa, saya selalu minta Tuhan buat murnikan hati saya. Saya minta Tuhan buat bentuk saya lebih lagi. Mend my heart Lord, bentuk hatiku, bentuk hidupku, bentuk pikiranku. Dan Tuhan izinkan semua ini masalah terjadi. Tuhan punya maksud untuk membentuk saya menjadi lebih baik lagi. Ketika Tuhan memberikan masalah untuk membentuk saya menjadi lebih baik lagi. Dan ketika saat ini mungkin kalian mengalami banyak masalah atau mengalami masalah. Saya percaya teman-teman, ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ ada kekuatan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ ada kemenangan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, jalan keluar itu terasa sangat mudah. Ketika saya mengalami banyak masalah, saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau memberikan banyak sekali masalah seperti ini dalam hidup saya? Lalu Tuhan cuma menjawab di dalam hati saya, why not? Kenapa tidak?
Kalau masalah itu bisa membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, kalau masalah itu bisa membuat saya semakin di-upgrade lebih lagi, kenapa tidak Tuhan beri masalah itu? Seringkali masalah, kita selalu berstigma negatif tentang masalah. Tapi sebetulnya ketika kita menghadapi masalah, justru di situ kita akan mengalami kemenangan. Ketika kita menghadapi masalah, justru di situ akan ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Kita bisa melihat mujizat, bahkan tidak cuma melihat teman-teman, tapi kita bisa mengalami, kita bisa menerima mujizat itu. Seperti firman Tuhan, Yesus berkata, "Aku datang untuk orang-orang yang sakit, bukan untuk orang-orang yang baik-baik saja, bukan untuk orang yang merasa aku sudah suci." Tapi justru ketika kita mengalami masalah, di situ kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, teman-teman. So, ketika kita mungkin di tahun 2020 kemarin kita mungkin ada yang mengeluh, kita mungkin ada yang keluar melenceng dari jalannya Tuhan. Aku mau ajak kita sama-sama teman-teman di tahun 2021 ini kita awali dengan kuat. Kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin ada di antara kita yang merasa nyaman ketika kita mulai keluar dari hadirat Tuhan. Tapi kita tetap harus ingat, habitat kita itu tetap ada di hadirat Tuhan. Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Sama seperti sebuah perumpamaan tentang seorang astronot. Suatu hari ada seorang astronot yang dia lama punya misi penelitian di luar angkasa. Ketika dia berada di luar angkasa, tentu di luar angkasa tidak ada gravitasi di mana orang bisa terbang, mungkin tidak ada lagi yang namanya berjalan, teman-teman. Dan ketika akhirnya astronot itu kembali pulang ke dunia, ke bumi, dia akhirnya lupa bagaimana caranya berjalan. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, kita keluar dari habitat kita, teman-teman. Dan sampai akhirnya Tuhan sadarkan, Tuhan sentuh hati kita, Tuhan ketuk hati kita, dan kita kembali ke hadirat kita yang sesungguhnya. Mungkin tidak gampang buat kita beradaptasi lagi. Mungkin rasanya susah buat kita kembali hidup di dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Mungkin rasanya susah, rasanya berat buat kita mulai hidup kudus lagi. Tapi teman-teman, susah itu bukan berarti tidak mungkin. Karena di dalam Tuhan Yesus yang mustahil itu tidak ada, teman-teman. Tuhan selalu mampu lakukan perkara-perkara yang hebat. Tuhan mampu lakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. So ketika kita mungkin rasanya mulai berat untuk kembali, percaya teman-teman, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus itu selalu mau buat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun yang pertama teman-teman, sebelum kita mau belajar buat jadi pribadi yang lebih baik lagi yang bisa dipakai Tuhan, kita harus punya satu hal ini. Yaitu apa? Kita harus pandai di dalam mendengar. Mendengar apa? Di dalam mendengar apapun teman-teman, dalam mendengar suara Tuhan, mendengarkan perkataan orang lain, mendengarkan firman Tuhan. Mendengar itu adalah dasar dari segalanya. Mendengar itu adalah kunci dari segala sesuatu supaya kita bisa melakukan hal-hal besar, teman-teman. Tanpa mendengar, kita tidak akan tahu informasi apapun. Tanpa mendengar firman Tuhan, kita juga tidak akan tahu apa itu firman Tuhan, teman-teman. Tanpa mendengarkan Tuhan, hidup kita juga akan kehilangan arah. Sama seperti lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus, teman-teman. Lirik dari lagu ini berkata, "Ku renungkan firman-Mu siang dan malam." Sebelum kita bisa merenungkan firman, sebelumnya kita harus mendengar firman itu terlebih dahulu. Kita harus baca firman itu terlebih dahulu. Kita dengar firman dari sharing dari teman-teman, dari pendeta di gereja, dari orang tua kita, dari guru, dari dosen, atau dari siapapun itu. Tapi sebelum kita bisa merenungkan firman, yang pertama kita harus mendengar terlebih dahulu, teman-teman. Kita harus bisa punya telinga yang mau terbuka. Kita harus bisa punya telinga yang mau mendengar firman Tuhan. Tanpa mendengar, sekali lagi saya katakan, kita akan tersesat. Tanpa tuntunan Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kita akan kehilangan arah. Tuhan sengaja memberikan kita telinga supaya kita bisa mendengar perkataan Tuhan. Lalu setelah dari lirik lagu itu tadi yang pertama mengatakan, "Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu, dan yang terakhir ku lakukan." Setelah kita mendengar firman,
kita merenungkan itu, lalu kita sampai ke yang terakhir, kita melakukan firman itu teman-teman. Di mana itu yang memang jadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita jadi pelaku firman. Tetapi sebelum kita jadi pelaku firman, kita harus mau mendengar. Kita harus mau mendengar perkataan Tuhan. Kita harus mau dengar tuntunan Tuhan. Kita harus buka hati, bukan cuman buka telinga, tapi buka hati kita, buka pikiran kita. Untuk apa? Untuk kita mau dididik, untuk kita mau dituntun, untuk kita mau diubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, seringkali ketika kita sudah mendengar suara Tuhan teman-teman, kita tahu, oh Tuhan panggil saya untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Oh Tuhan panggil saya untuk saya bisa melayani Tuhan. Namun kadang diri kita sendiri ini yang membatasi panggilan Tuhan itu bisa terjadi di dalam hidup kita teman-teman. Seringkali ketika kita sudah mendengar suara Tuhan, pikiran-pikiran kita menghalangi itu. Sehingga akhirnya suara yang Tuhan bisikan ke dalam hati kita, ke dalam telinga kita cuman masuk lalu keluar lagi. Karena apa? Karena ada pikiran-pikiran kita yang masih menghalangi itu. Seringkali ketika kita habis keluar dari hadirat Tuhan, kita hidup jauh dari Tuhan, lalu ketika kita kembali, seringkali pikiran kita berkata apa? Aku mana layak di hadapan Tuhan? Mana mungkin Tuhan mau terima aku? Lalu ditambah omongan-omongan dari orang-orang yang memberikan pikiran-pikiran negatif yang berkata, Tuhan tuh mana mau sama kita? Orang kita berdosa seperti ini. Orang kita kotor seperti ini. Kita terlalu menyakiti Tuhan. Kadang rasanya kita juga malu mungkin untuk kembali ke hadirat Tuhan. Rasanya seperti kita orang yang paling tidak tahu diri. Tetapi saya mau ingatkan teman-teman, Tuhan Yesus tidak berpikiran seperti itu. Tuhan Yesus selalu membuka tangannya lebar-lebar bagi kita orang-orang yang berdosa. Bagi kita orang-orang yang mau sungguh-sungguh belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti anak bungsu yang di perumpamaan Alkitab teman-temannya Tuhan Yesus katakan. Anak bungsu itu dia sungguh-sungguh keluar dari naungannya papahnya. Dia sungguh-sungguh keluar dari tempat di mana seharusnya dia berada. Dia pergi, dia merasa nyaman dengan dunia luar, dia merasa nyaman dengan foya-foya, dia merasa nyaman dengan hidup di dalam dosa. Namun pada akhirnya dia sadar, habitatku bukan di sini. Habitatku adalah aku ada di dalam lingkungan keluargaku. Aku ada di dalam dekapan ayahku. Anak bungsu itu saya percaya dia juga mungkin minder ketika dia mau kembali pulang. Dia rasanya I'm unqualified. Aku orang yang paling tidak layak. Tapi respon dari ayahnya ketika anak bungsu ini kembali apa teman-teman? Kita tahu sendiri di Alkitab dikatakan bahwa ayah ini menyambut anak bungsu ini. Dia dipestakan, diberikan barang yang paling baik, yang paling indah. Kepada siapa? Pada orang yang anaknya sendiri yang keluar dari rumahnya, yang meninggalkan dia, yang mungkin sudah dikatakan mengkhianati dia, melukai hatinya. Tetapi ketika anak ini kembali, tangan ayah itu terbuka lebar. Sama seperti Tuhan teman-teman. Ketika kita mungkin jauh dari Tuhan, ketika kita mungkin merasa kita sangat kotor, ketika kita mau kembali, Tuhan mau peluk kita orang yang kotor ini. Tuhan mau peluk kita orang yang najis ini. Dia mau mengampuni, dia mau mengasihi, dia mau mencintai kita. Firman Tuhan berkata, aku meninggalkan 99 domba demi mencari satu domba yang terhilang. Satu domba yang terhilang itu siapa? Saya dan Anda teman-teman. Satu domba yang terhilang itu adalah saya dan kita semua. Tuhan Yesus rela mencari satu domba itu. Tuhan Yesus rela turun ke dunia untuk menebus memulihkan dosa kita. Tuhan Yesus rela lakukan itu semua teman-teman demi kita, demi diri kita. Oleh sebab itu, aku mau ajak kita sama-sama buat yuk kita kembali ke jalannya Tuhan. Kita kembali ke hadirat Tuhan dan mulai pasang hati, buka telinga kita lebar-lebar untuk mau mendengarkan perkataan Tuhan, untuk mau dengar tuntunan Tuhan, untuk mau dengar firman Tuhan. Saya mengutip perkataan dari Pastor Craig Groeschel, teman-teman, yang berkata seperti ini. You are not what you did. You are not what others have done to you. You are an ambassador for Christ and you are God's masterpiece.
kita bukan diri kita yang lama lagi. Orang boleh berkata apa tentang kita. Orang boleh berkata, kamu dulu hidup gak bener. Orang boleh berkata, hidupmu kacau dulu. Tapi sekarang ketika kita putuskan buat kita kembali, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah masterpiece-ku. Kamu adalah milikku. Kamu adalah biji mataku. Di mana kamu akan aku pakai. Saya jadi teringat tentang kisah pertobatan saya, teman-teman. Dulu saya mulai bertobat, saya Kristen sejak kecil. Namun saya bertobat mulai sungguh-sungguh hidup Tuhan ketika sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan ketika SMA, teman-teman. Di SMA itu dulu saya nakal banget, suka membuli, suka ngerjain orang, suka berantem. Namun tiba-tiba Tuhan sentuh hati saya. Ada teman yang mengajak saya ikut sebuah komunitas sel di sekolahan. Lalu akhirnya di situ saya mengalami Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Akhirnya saya diubahkan. Saya cerita seperti ini bukan untuk sombong. Tapi saya percaya teman-teman, Tuhan itu mampu mengubah pendosa menjadi penjala manusia. Sampai teman-teman SMA saya tuh banyak yang sekarang ketemu saya bilang tanya, Matthew, kok bisa sih kamu berubah? Kok bisa sih kamu sekarang hidup ikut Tuhan sungguh-sungguh? Padahal dulu ketika sekolah kamu seperti ini, kamu seperti itu. Setiap omongan ada perkataan yang kasar. Sampai akhirnya teman-teman saya itu melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri saya. Dan saya percaya saya bisa berubah, saya bisa sampai ada saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena cinta dan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan ditambah saya mau mendengarkan tuntunan dan perkataan Tuhan. Yuk kita mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 sampai 16, teman-teman. Yohanes 10 ayat yang ke-14 sampai 16 berkata seperti ini. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saya suka banget di ayat yang ke-16 ini mengatakan, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Punya huruf kapital, yang berarti itu Tuhan Yesus. Tuhan memang panggil kita untuk kita bisa mendengar suaranya, teman-teman. Bagaimana sih kita bisa mendengar suara Tuhan? Yang pertama kita harus tahu dulu kalau ada 3 jenis macam suara, teman-teman. Yang pertama adalah suara Tuhan. Yang kedua suara hati kita. Yang ketiga suara dari iblis. Dan seringkali kita bertanya, bagaimana sih kita bisa mulai mendengar suara Tuhan? Kok pendeta ini bisa sih dengar suara Tuhan? Kok kamu bisa sih bilang aku mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu tidak sembarangan, teman-teman. Kita bisa mulai mendengar suara Tuhan ketika kita punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ketika kita mulai buka hati kita, izinkan Roh Kudus masuk. Suara Tuhan sendiri bisa macam-macam, teman-teman. Bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui suara audible. Kadang Tuhan juga bisa bicara melalui orang lain, melalui orang tua, pemimpin. Dan kadang yang tidak terduga Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang mungkin kita tidak kenal sekalipun. Tuhan bisa berbicara melalui banyak macam hal, melalui firman-Nya, melalui Alkitab, teman-teman. Dan bagaimana kita bisa mengenali, dan bagaimana kita bisa tahu kalau itu suara Tuhan? Melalui hubungan yang intim dengan Dia, teman-teman. Kita harus buka hati kita untuk Roh Kudus masuk. Kita harus buka pikiran kita untuk Roh Kudus penuhi pikiran kita dengan hikmat yang daripada surga. Kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Rajin saat teduh, membaca firman, memuji dan menyembah Tuhan. Itu harus kita hidupi setiap hari. Lama-kelamaan, teman-teman, suara Tuhan tanpa kita perlu tanya bagaimana skillnya, itu akan kita bisa dengar sendiri. Mendengar kok butuh skill. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, otomatis suara Tuhan akan kita dengar setiap saat.
Sama seperti ketika kita punya hubungan yang baik dengan orang tua kita. Tanpa kita melihat pun kita cuma dengar suaranya, kita bisa tahu, oh ini ayahku, oh ini ibuku, oh ini papa mamahku. Kita akan tahu. Begitu juga dengan Tuhan, teman-teman. Kalau kita mau bangun hubungan yang intim, kita mau bangun hubungan yang serius, kita rajin untuk merenungkan firman itu, Tuhan akan berbicara di dalam hidup kita, teman-teman. Karena apa? Karena lama-kelamaan firman itu akan tinggal di dalam hati kita. Lama-kelamaan ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita akan langsung bisa dengar, oh Tuhan bilang seperti ini di dalam hidupku. Oh Tuhan berkata seperti ini di dalam hatiku. Tuhan tuntun aku untuk aku melakukan ini. Tuhan tuntun aku untuk aku melakukan itu. Tentu tidak sembarangan, teman-teman. Semuanya harus diuji. Jangan sampai kita malah sedikit-sedikit berasumsi, oh aku dengar suara Tuhan. Oh aku dengar perintah Tuhan bilang seperti ini. No, bukan yang seperti itu. Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita tetap harus uji, teman-teman. Apakah itu suara hati kita saja, atau sungguh-sungguh itu suara yang daripada Tuhan, teman-teman. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, teman-teman, Tuhan Yesus itu memberikan satu pesan yang terakhir kepada para murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang berbunyi seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum kita bisa terima pendengaran, penglihatan yang dari Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus buka hati kita untuk Roh Kudus itu masuk. Izinkan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Izinkan Roh Kudus itu memenuhi hati dan pikiran kita, teman-teman. Tanpa Roh Kudus tidak ada guidance di dalam hidup kita. Tidak ada arahan-arahan yang daripada Tuhan. Roh Kudus itu membantu kita di dalam apa? Membantu kita di dalam berpikir, berkata-kata, dan juga mendengar suara Tuhan. Ketika kita sudah bisa mendengar suara Tuhan dan kita tahu, oh ini pasti suara yang daripada Tuhan melalui tuntunan dari Roh Kudus, otomatis kita akan mulai bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan. Karena Tuhan yang memberi kita hikmat. Lalu akhirnya kita mulai bisa melakukan sesuatu yang lampaknya tidak mungkin pun bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang mungkin. Semua dimulai dari apa? Dimulai dari ketika kita mau mendengar suara Tuhan. Dimulai dari ketika kita mau belajar untuk mendengar. Saya sangat suka sekali firman Tuhan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 mengatakan, teman-teman. Samuel bilang kayak gini, apakah korban persembahan itu lebih daripada mendengarkan Tuhan, lebih daripada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada mempersembahkan. Luar biasa, teman-teman. Kuasa ketika kita bisa mendengar itu sebegitu besarnya. Ketika kita mau jadi pribadi yang nurut dengan Tuhan, ketika kita mau jadi pribadi yang mau mendengar suara Tuhan, Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Dan ketika Tuhan berkenan, di situ akan ada terobosan-terobosan di dalam hidup kita. Tentu bukan terobosan yang kita cari, tentu bukan tentang berkatnya yang kita mau kejar. Tapi kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan Yesus. Bukan sebagai tuntutan, tapi karena kita mencintai Tuhan. Sehingga kita mau upgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini aku juga mencatat, teman-teman, ada 3 hal yang bisa kita dapatkan ketika kita mau buka hati kita buat kita mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kita akan dijauhkan dari dosa, teman-teman. Ketika kita mau mendengar suara Tuhan, Tuhan akan mulai tuntun kita nih buat kita, oh jangan lakukan ini berdosa, ini melukai hatiku. Jangan lakukan ini, stop lakukan ini. Arahan-arahan yang dari Tuhan itu sungguh-sungguh akan ada, teman-teman. Tuhan akan mulai jauhkan kita dari dosa. Saya ingat tentang cerita bagaimana saya bisa lepas dari omong kotor, teman-teman. Jujur saya seperti yang tadi saya ceritakan, sebelum saya bertobat, omongan saya sungguh-sungguh kotor dan tidak layak, teman-teman. Bahkan saya kadang seringkali mengucapkan kata-kata kotor kepada guru, kepada orang yang lebih tua. Sampai kalau saya buka
Facebook saya, saya buka sosial media saya yang lama-lama, isinya chat sama teman-teman saya selalu diakhiri dengan kata-kata kotor, selalu diakhiri dengan perkataan-perkataan yang negatif. Lalu sampai akhirnya ada seorang pemimpin rohani di gereja yang mengatakan kepada saya, Matthew, kamu seorang singer. Waktu itu saya pelayanan jadi singer. Kamu memuji, menyembah Tuhan menggunakan mulutmu. Tapi mosok kamu juga mau menyakiti Tuhan melalui mulutmu itu. Bukan berarti terus kita boleh menyakiti Tuhan dengan hal-hal yang lain, teman-teman. Tapi di situ saya sadar, oh ini ketika saya mau buka telinga saya untuk mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan melalui pemimpin saya. Akhirnya dalam sekejap tiba-tiba hati saya diubahkan, pikiran saya diubahkan. Sejak saat itu saya berhenti mengucapkan kata-kata kotor, teman-teman. Puji Tuhan, Tuhan terus kasih tuntunan sampai saat ini sehingga saya masih bisa bertahan untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Semua karena anugerah, semua karena tuntunan Tuhan. Dan yang terlebih dari itu semua karena saya mau mendengar suara Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui pemimpin rohani saya waktu itu. Lalu kisah yang kedua saya juga ingat, teman-teman, ini ketika saya sudah bertobat. Ketika saya sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, waktu itu kuliah semester 1. Kuliah semester 1 ada pelajaran tentang matematika bisnis. Saya ini paling jelek di matematika, teman-teman, kalau pelajaran. Saya paling suka pelajaran tuh yang histori, yang tentang kewarganegaraan, hukum-hukum gitu saya suka, IPS saya suka. Tapi kalau matematika dari dulu saya rasanya nggak suka banget. Ngapalin rumus-rumus itu susah, berat buat saya. Sampai suatu hari saya ujian matematika bisnis. Saya ingat sekali waktu itu saya mengerjakan, saya stuck. Jadi saya waktu itu malas belajar, tapi saya juga dalam hati beriman, saya percaya Tuhan pasti kuatkan, Tuhan mampukan saya. Tapi saya tidak mau belajar, itu jangan ditiru ya teman-teman. Saya bilang dalam hati, Tuhan pasti mampukan saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa. Tapi saya tidak mau belajar. Lalu sampai akhirnya pada saat saya mengerjakan, di sebelah kiri saya itu orang yang paling pintar satu angkatan accounting waktu itu. Paling pintar, di sebelah kanan saya juga orang yang pintar. Saya sudah ditawarin oleh teman di sebelah kanan saya buat nyontek, teman-teman. Udah gitu. Terus dia mulai ngarahin lembar jawabnya ke saya. Lalu ketika saya tergoda, jujur saya tergoda banget, teman-teman. Saya tidak bisa apa-apa dapat harta karun seperti itu. Siapa yang nggak kepengen? Lalu ketika saya mulai mau coba mencontek, tiba-tiba dalam hati saya muncul pikiran, muncul sebuah lagu, teman-teman, yang berkata, You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. Muncul lagu itu tiba-tiba di dalam hati dan pikiran saya. Tiba-tiba seperti ada yang berkata dalam hati saya, kamu sering bernyanyi, I wouldn't trade you for silver or gold. Mosok saat ini kamu mau tukar Tuhanmu dengan jawaban itu. Jadi pribadi yang gentle. Jadi pribadi yang bertanggung jawab. Dalam hati tiba-tiba muncul pikiran seperti itu. Sejak saya langsung, aku tidak mau nyontek. Dan akhirnya saya terima konsekuensi itu. Saya lakukan, saya berusaha yang terbaik. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap baik. Tuhan selalu baik. Apapun yang dilakukan Tuhan itu baik. Tuhan tetap kasih saya lulus, teman-teman. Meskipun dengan nilai yang pas-pasan. Tapi saya sadar, itu semua karena campur tangan Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Itu semua karena Tuhan. Sehingga ketika kita mau mulai mendengarkan suara Tuhan, dosa itu perlama-lama akan hilang. Lama-kelamaan akan hilang dari hidup kita. Orang mungkin banyak yang berpikiran, mana mungkin sih seorang pria bisa lepas dari dosa pornografi. Kalau kita mau dengar tuntunan dan suara Tuhan, kita mau buka hati kita untuk kita mengasihi Tuhan dan izinkan Tuhan bicara di dalam hidup kita. Pornografi itu akan lepas dari dalam hidup kita, teman-teman. Saya sering kali jumpai banyak teman-teman yang dia keterikatan di pornografi dan omong kotor. Dan dia merasa, mana mungkin kita bisa lepas dari itu. Tapi buktinya Tuhan mampu lakukan itu semua ketika kita mau mendengar, teman-teman. Lalu yang kedua, janji Tuhan di dalam hidup kita itu akan digenapi ketika kita mau mendengar suara Tuhan. Saya belajar dari Abraham, teman-teman. Yuk kita buka di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-16 sampai 18.
Kejadian 22 ayat yang ke-16 sampai ke-18 tuh berkata seperti ini teman-teman. Katanya, aku bersumpah demi diriku, ku huruf kapital, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau, berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Garis bawahi kata yang terakhir, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Tuhan bilang kepada Abraham teman-teman tentang semua janji yang mau Tuhan berikan. Karena apa? Karena Abraham mau mendengarkan firman Tuhan. Abraham mau mendengarkan perkataan Tuhan. Sekalipun itu mungkin berat buat dia, tapi Abraham mau melakukan. Sekalipun mungkin itu susah buat Abraham, tapi Abraham mau melakukan. Bagaimana tidak susah? Tuhan waktu itu pernah berjanji sama Abraham buat akan kasih anak buat Abraham dan Sarah. Di usia yang sudah sangat tua, Tuhan akhirnya kasih Ishak. Dan lalu akhirnya Tuhan bilang sama Abraham, ayo mau tidak kamu persembahkan Ishak buat aku? Abraham akhirnya nurut dengar suara Tuhan. Dan akhirnya Tuhan seperti yang kita tahu, Tuhan gantikan apa semuanya itu. Dan Tuhan tidak jadi menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak teman-teman. Saya percaya ketika kita mendengarkan suara Tuhan, janji yang Tuhan berikan itu akan segera kita terima. Akan segera kita tuai. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji teman-teman. Amin. Lalu yang terakhir, Tuhan akan memakai hidup kita menjadi alatnya. Sudah pasti seperti yang tadi saya katakan di awal, ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, hidup kita akan dipakai Tuhan jadi alatnya teman-teman. Saya paling suka cerita tentang Paulus. Paulus ini orang yang dulunya hidupnya benar-benar berdosa, ingin membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan mampu pakai Paulus jadi alatnya Tuhan untuk menyebarkan berita sampai ke Eropa dan ke Asia. Tuhan mampu pakai Paulus ketika Paulus apa? Ketika Paulus mau mendengar suara Tuhan. Ketika Paulus mau dididik dan dituntun. Akhirnya Tuhan pakai Paulus jadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan ayat yang paling saya suka adalah di dalam Kisah Para Rasul 27 teman-teman. Ayat yang ke-23 sampai ke-24. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 23 sampai 24 berkata seperti ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Akan selamat karena engkau. Begitu juga sekarang teman-teman. Ketika kita mau buka telinga kita buat mendengar perkataan Tuhan. Seluruh rumahmu, seluruh lingkunganmu, seluruh tempat kerjamu, dimanapun engkau berada, akan selamat karena ada engkau di situ. Karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Tidak cuma engkau yang diselamatkan, seisi kapalmu akan diselamatkan. Tuhan pakai Paulus seperti itu. Yang kita lihat kalau dulu dia hidupnya sangat kotor, hidupnya sangat tidak baik. Tapi Tuhan pakai Paulus seperti itu teman-teman. Dahsyat bukan? Seorang pendosa Tuhan jadikan penjala manusia. Seorang yang dulunya najis, hina dan tidak layak. Karena Tuhan peluk, semuanya bersih. Firman Tuhan berkata ketika Tuhan membersihkan bagian dalam, maka bagian luar semuanya akan ikut bersih teman-teman. Ketika Tuhan mulai bersihkan diri kita, hati kita, maka seluruh hidup kita Tuhan akan bersihkan juga. Yang terakhir saya akan tutup dengan kisah dari seorang revivalist teman-teman. Saya paling suka dengan kisah ini. Pada waktu itu di Wales ada seorang anak muda yang dia mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk hidup jadi alatnya Tuhan. Akhirnya ketika dia masih sangat muda pada waktu itu,
Dia sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan. Sampai orang-orang di sekitarnya itu khawatir dan takut. Bagaimana masa depan anak ini? Hidupnya isinya merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Orang-orang sampai khawatir, orang ini bagaimana? Lalu tanpa disangka-sangka seiring berjalannya waktu, orang ini dipakai Tuhan luar biasa teman-teman. Dia sambil bekerja, tapi dia juga sambil memberitakan firman. Bahkan dikatakan ketika dia istirahat di jam kerja ya, dia pakai untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Orang ini akhirnya tidak berhenti sampai di situ. Dia memberanikan dirinya untuk datang ke gerejanya dan dia mulai meminta untuk diberi kesempatan untuk memberitakan firman, untuk sharing sesuatu. Dan tanpa disangka-sangka, melalui sharingnya dia, seluruh gereja diberkati. Mulai dari gereja, akhirnya satu kota diberkati. Mulai dari satu kota, akhirnya sampai satu negara Wales mengalami jamahan dan lawatan Tuhan teman-teman. Bahkan dikatakan pada saat itu karena saking hebatnya kegerakan Tuhan di negara Wales, sampai bar, diskotek, klub-klub itu kosong. Bahkan polisi tidak dibutuhkan lagi karena tidak ada kejahatan di sana. Yang ada banyak orang-orang yang justru mengakui kesalahannya di hadapan polisi. Luar biasa bukan? Satu negara dijamah Tuhan seperti itu. Bahkan sampai ada, jadi kan negara Wales berbatasan dengan Inggris. Sampai ada orang yang di Inggris tuh bertanya, kalian kenapa sih kok nyembah Tuhan sampai seperti itu? Lalu orang di Wales itu mengajak orang Inggris itu buat, yuk coba kamu kesini masuk ke Wales. Lalu orang Inggris itu yang bertanya seperti itu akhirnya mengalami Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dijamah Tuhan teman-teman. Negara Wales saat itu diselamatkan, dipulihkan. Melalui satu orang muda ini yang bernama Evan Robert teman-teman. Dia dimulai dari apa? Dia mau mendengar panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mau mendengar apa sih yang jadi arahan Tuhan di dalam hidupnya. Sama seperti ketika kita mungkin mau mulai mendengarkan suara Tuhan. Mungkin akan banyak suara-suara toksik dari luar yang juga akan mengganggu hidup kita. Yang berkata, gila kamu ya, mana mungkin. Mendengarkan suara Tuhan bukan berarti kita selalu dipanggil menjadi seorang pendeta. Mendengarkan suara Tuhan artinya apa? Kita melakukan segala sesuatu, kewajiban tanggung jawab kita sesuai dengan arahan yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan mampu pakai kita jadi alat, jadi berkat. Mampu pakai kita menjadi jawaban bagi orang-orang. Sama seperti Evan Robert saat itu teman-teman, dia mampu menjadi jawaban bagi negara Wales. Kalau Tuhan mampu pakai Evan Robert, Tuhan juga mampu pakai saya dan Anda. Saya percaya teman-teman, ketika saat ini kita mau buka hati kita mau mendengar suara Tuhan. Tidak hanya kita spesifik kita maunya dengar suara Tuhan saja. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Tuhan mampu bicara melalui siapapun. Mulai belajar mendengar perkataan orang tua, mendengar perkataan para pemimpin. Seringkali mungkin kita ngerasa diri kita lebih pandai dari mereka, diri kita lebih benar dari mereka. Namun teman-teman, seringkali Tuhan mampu buat pakai orang-orang seperti itu buat mengubah hidup kita. So, buang kesombongan dan mulai buka hati kita untuk kita mau mendengar. Bagaimana kita bisa mendengar kalau kita masih diselimuti oleh kesombongan dan kita merasa diri kita yang paling pandai? Gak bisa teman-teman. Kita harus mau mulai buka hati kita, buka pikiran kita, dan buka telinga kita untuk mulai mau mendengar. Saya percaya di situ akan ada terobosan, di situ akan ada berkat Tuhan yang mengalir melimpah. Amin. Yuk sebelum kita tutup dengan doa, aku mau ajak buat kita sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan teman-teman. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan saat ini, buat kami buka hati kami, buat kami buka telinga kami, buat kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi ini bukan karena tuntutan, tapi ini karena kami mencintai Engkau ya Tuhan, karena kami mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus,
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama kita ulang lagu ini dari awal, teman-teman. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, aku mau ajak kita buat sama-sama mulai hari ini kita komitmen untuk kita mau buka telinga kita mau dengarkan suara Tuhan, kita mau dengarkan tuntunan-tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Kadang mungkin apa yang Tuhan perkatakan terasa susah buat kita lakukan. Mungkin kadang apa yang Tuhan minta buat kita lakukan, kita rasa itu salah. Tapi siapakah kita ini, teman-teman? Tuhan itu jauh lebih tahu daripada kita. Ketika kita mau buka telinga kita buat Tuhan, saya percaya hidup kita tidak akan lagi menjadi hidup yang sia-sia. Tapi Tuhan akan pakai hidup kita buat kita jadi terang, teman-teman. Tuhan, saat ini Matthew berdoa buat teman-teman Army of God yang mau komitmen untuk buka telinga mereka, untuk mau komitmen buka hati mereka, mendengarkan suara-Mu, melakukan perintah-Mu, dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan yang penuhi mereka, Tuhan yang mampukan mereka, Tuhan yang berikan mereka hati yang takut akan Engkau dan mau menuruti firman-Mu ya Tuhan. Mungkin terasa berat buat mereka, terasa susah. Tapi Matthew percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang jadikan bisa, Tuhan yang mampu pulihkan hidup-Mu. Terima kasih ya Tuhan, aku mengucap syukur ya Bapa buat waktu yang Tuhan berikan saat ini. Aku percaya firman itu akan melekat di dalam hati mereka, akan melekat di dalam pikiran mereka. Dan mereka selesai ibadah ini tidak akan lagi menjadi pribadi yang sama, karena mereka sudah dipenuhi oleh Tuhan, karena mereka sudah punya telinga yang mau mendengar suara Tuhan. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka mengalami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah selesai Tuhan.
Tapi kami percaya hadirat-Mu tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar jadi dan termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yes, setiap kita yang diberkati Tuhan bisa sama-sama katakan haleluya. Saya percaya firman yang sudah kita dengar hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kerjakan dengan setia ya Army of God. Dan saya hari ini rindu mendoakan teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Teman-teman, menerima Yesus adalah langkah awal. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan dan mari kita dedikasikan hidup kita buat Dia. Mari teman-teman yang ingin didoakan bisa arahkan tanganmu ke depan dan saya mau berdoa buat kalian, tirukan doa saya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami gak layak Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, kami dipenuhi dengan pelanggaran, kesalahan dalam hidup. Tuhan, kami tahu hari ini Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kami. Kami ditebus, kami dimenangkan. Dan oleh karena itu hari ini kami mau percaya dengan mulut kami, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati kami bahwa Engkau the only one di dalam hidup kami, satu-satunya Yesus Juru Selamat di dalam kehidupan setiap kami. Masuk dalam hati kami dan hidup kami Tuhan, pimpin dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Congratulations buat kalian semua yang baru saja didoakan. Dan jangan lupa klik link di atas, kami pengen mengenal kalian lebih lagi. Mari sama-sama kita berlomba-lomba, berjuang menyelesaikan kehendak Tuhan dan menjadi dewasa di dalam kerohanian. Amin. Dan setiap Jumat Augers, come on Army of God, angkat kedua tanganmu. Biar hari ini berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Diberkatilah pintu masukmu, diberkatilah pintu keluarmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan kedua tangannya. Hari ini Dia memandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera, kesejahteraan, berkat, perlindungan, sukacita, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan menyertaimu setiap Army of God dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amen. Have a great Sunday. God bless you.